Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Monggo kita awali dengan bacaan Ummul Quran, teriring doa, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa liridhallahi ta'ala syafa'ati Rasulillah wa barakatil Quran Karim. Khususan ila Syajalaluddin al-Mahalli Syajalaluddin al-Suyuti Jami'u Satidina Mu'alimina Lamul Fatihah. Ayat pinten ya? Saiki 16 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Monggo. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadina. Ini ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ini tadi lafaz ishtaraw, arti asalnya ishtaraw, mereka membeli. Tapi kalau membeli ishtaraw bi itu artinya menjual. Jadi kalau begini namanya membeli kesesatan dengan menjual petunjuk. Makanya ini ada tafsirannya ai istabdaluha, mereka menukarnya. Nah, daripada aku walik ini membeli apa menjual, ini paling aman menukar. Istabdaluha, mereka menukarnya bihi, dengannya. Maksudnya menukar ini kalau di bahasa Indonesia ini menukar kesesatan dengan petunjuk, itu malah maksudnya menukar petunjuk dengan kesesatan. Jadi malah maknanya kebalikan. Untuk fi'il yang punya dua maf'ul, jadi maf'ul awal, maf'ul tsani, itu sering-seringnya di bahasa Indonesia itu malah kebalikan. Yang awal malah jadi yang kedua, kedua jadi yang pertama. Jadi ini kan kalau urutannya seolah-olah mereka mereka menukar kesesatan dengan petunjuk. Urutannya begitu. Padahal maksudnya di bahasa Indonesia mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Ini makanya gunanya tafsir itu ya di situ itu. Kalau hanya letter-letter seolah-olah ini gimana gitu. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung perdagangan mereka. Ai itu yakni maksudnya ma rabihu,
tidak mereka beruntung fiha di dalam pertukaran atau perdagangan tadi, bal khosiru, tetapi mereka merugi. Kenapa kok rugi? Lima suirihim, karena tempat kembali mereka nanti ilan nar, kepada neraka. Dan di sini ada keterangan al-mu'abbadatu. Mu'abbadah itu maksudnya abadi, diabadikan selamanya, alaihim, atas mereka. Wa makanu muhtadin, dan tidak mereka mendapat petunjuk. Jadi tentang apa? Fima fa'alu, tentang apa saja yang mereka kerjakan. Ini keterangan lanjutan tentang orang-orang munafik. Kita lanjut dulu ayat yang ke-17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Monggo. Masaluhum kamasali alladzi, orang yang istauqada, menyalakan naron, api, falamma adaat, menerangi, ma haulahu, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin, kegelapan, la yubsiruna, melihat. Masaluhum, perumpamaan mereka, dalam arti sifatuhum, dalam hal sifat mereka, fi nifaqihim, di dalam kemunafikan mereka. Jadi perumpamaan dalam hal sifat munafik itu seperti perumpamaan orang yang istauqada. Istauqada di sini bimakna auqada, menyalakan. Jadi kalau di tasrif, sebetulnya mana istauqada itu nyala atau minta nyala. Jadi ini kan sulasi mazid bisalah sati ahruf, mazid ista. Itu kadang maknanya, faedah maknanya mengandung minta, atau seperti mujarrodnya nyala. Makanya di sini kok diartikan menyalakan, itu di tafsirnya maka ada tulisan auqada. Jadi istauqada bimakna auqada, menyalakan. Naron, api, menyalakan api. Di sini diganti keterangan fi zulmatin, di dalam kegelapan. Jadi kan sebetulnya harusnya kelihatan terang banget, menyalakan api di tengah kegelapan. Tapi falamma adoat, maka ketika menerangi, adoat dimakna anarot. Anarot niki menerangi. Jadi ada tak sukun ini menunjukkan failnya perempuan, yaitu nar tadi. Nar disifati perempuan, anaro. Menerangi, anaro yuniru inaro.
Nggih, inara niku malah makna dari inaro gitu artinya nggih. Inara niku inaro jadi inara. Ma haulahu jadi artinya menerangi, menyinari atau menerangi. Ma haulahu apa yang di sekelilingnya artinya fa'absara maka jadi terang benderang. Absara itu terang benderang atau jadi bisa kelihatan. Wastadfa'a kemudian bisa apa namanya jadi bisa tifun itu artinya hangat apa namanya berdiam jadi kan kalau ini ini bedanya anaro sama adoa dengan nur yang nawaro. Jadi kalau menyinari itu kroso angete, tapi nek menerangi yang pakai cahaya niku mboten kroso angete. Makanya di ayat Al-Qur'an itu ada Allah itu menjadikan syamsa diya'a wal qamara nuro. Jadi kalau matahari itu dia ada gitu nggih, kalau bersinar, kalau yang apa namanya rembulan itu bercahaya. Lah ini karena menggunakan lafaz adoa. Memang api sifatlah nak ngoten nggih. Kalau dinyalakan kan kroso angete, itu namanya wastadfa'a. Berdiam, golek anget-angetan. Wa amina dan aman. Nggih. Aman maya khofuhu terhadap apa yang dia takut padanya. Kalau gelap itu konotasinya kan seram nggih, seram, takut. Tapi kalau terang itu relatif terasa lebih aman. Makanya nek kemah ngenten niku terus ndamel napa? Api unggun. Wis niku wis dalile niki dalile. Nggih. Jadi terus sama kayak itu buktinya juga kalau orang lagi di hutan dan sebagainya di padang pasir dengan menyalakan api itu juga diantara faedahnya kan juga aman dari binatang buas karena juga banyak binatang buas yang takut dengan api. Nah ini makanya fadilah dari anaro. Zahaballahu menghilangkan Allah binurihim dengan cahaya mereka. Ini juga hati-hati untuk yang belajar sorof gitu. Lo zahaba itu artinya pergi gitu. Pergi atau hilang. Lah ini kalau diartikan pergi atau hilang bahaya. Dan masa Allah pergi, Allah hilang kemana gitu. Kalau zahaba itu gandeng sama bi, ini zahaballahu binurin. Zahaba bi itu jadinya maknanya menghilangkan, memergikan. Jadi kalau zahaba saja itu hilang atau pergi. Kalau zahaba bi itu menghilangkan, memergikan gitu. Lah ini Allah menghilangkan cahaya mereka. Jadi zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Seandainya diartikan letterlock, Allah pergi dengan cahaya mereka, bahaya. Kan seolah-olah jadi Allah takut api, boten. Allah yang menghilangkan cahaya itu. Maka di tafsirannya di sini ada atfa'ahu. Nah, ini artinya atfa'ahu itu artinya memadamkannya. Gitu. Atfa'ahu artinya memadamkannya. Wa jam'ud dhamir, jamaknya dhamir di sini binurihim itu mura'ah ditekankan, ditekankan kepada limakna alladhi. Jadi kepada lafaz alladhi. Jadi ini sebetulnya kalau domirnya apa namanya him itu harusnya alladhina, ya kan, karena him. Tapi ini makanya dikasih keterangan, oh itu menuju ke lafaz alladhi, merujuk pada lafaz alladhi, jamaknya him di sini binurihim itu menuju ke alladhi. Ini memang kalau secara ilmu nahwu sorof biasa bukan cocok. Karena kalau alladhi itu harusnya binurihi karena dia tunggal.
Tapi tidak apa-apa. Kan enten sing mantun nyalano Quran. Kan nggih mboten wonten. Maka tafsirnya yang dikasih keterangan di sini. Kayak kemarin kan juga gitu kan. Domennya kok malah pakai ini, ya tidak apa-apa. Itu memang Allah berikan penekanannya di situ. Wa tarakahum, dan meninggalkan mereka fi dzulumatin, di dalam kegelapan, la yubsiruna, tidak mereka melihat. Karena Allah memadamkan cahaya, akhirnya mereka dalam kegelapan, dan ketika dalam kegelapan akhirnya tidak bisa melihat. Melihat apa? Ma haulahum, apa yang di sekeliling mereka. Jadi apa yang di sekeliling mereka. Terus di sini ini ada mutahayyarina. Mutahayyarin itu dari kata hayron. Hayron itu artinya bingung, cemas. Hati-hati nggih. Kalau khairon baik, kalau hayron bingung. Makanya sing namine khairul pun purun diceluk hairul. Khairul niku sebaik-baik, lha kena hairul niku jadinya sebingung-bingung. Jadi antara ha sama kha. Insyaallah nek yang Jawi mboten nanten sing keliru. Khairul tetap khairul. Malah mungkin dadi kha nggih. Khairul. Tapi kalau saya punya teman di Bogor itu jadi ha. Siapa namanya? Hairul. Aduh, kon soro iki. Akhirnya sama Pak Kiai, ojo. Hairul ngoten tok pisan. Waduh, nggih salah pol. Hairul itu tuh gak ada di bahasa Arab, itu hairul itu gak ada. Maksudnya kan khairul itu kan khair ketemu al apa. Jadi punya mudhof ilaih. Lah niku Muhammad khairul ngoten tok. Lha apa iki terkipe itu kadang-kadang. Akhirnya sama Pak Kiai ditambahi ya, ditambahi mudhof ilaih khairul wafa gitu. Akhirnya jadi punya begitu. Tapi pun kadung akte kali KTP kali KK pun kadung wis babah lah. Sing penting niku secara akad itu sudah diluruskan. Ben ditakoni malaikat mungkar nakir itu pengakunya yang khairul wafa, betul kok hairul ngoten. Tapi kalau yakin malaikat itu apian, ngerti ya. Yang penting amale iman kali beramal soleh aman kok. Sebenarnya wapi tapi gak beriman beramal soleh, pancet mawon bukti kali malaikat mungkar nakir. Tapi iman amal soleh, oh maklum itu keliru. Bapaknya sing jenenge keliru ngoten tok mawon. Jadi ini mutahayyarin, orang yang kebingungan, orang yang cemas, anit torik, dari jalan yang lurus. Jadi orang itu kalau gelap pasti bingung mencari jalan. Dan kalau bingung cari jalan karena gelap pasti khaifin, pasti takut. Fakadzalika, maka seperti itu haula'i, mereka itulah amanu, mereka beriman. Biidhari kalimatil iman, dengan menampakkan kalimat keimanan. Jadi aslinya orang munafik itu ya gara-gara takut itu maka mereka menampakkan seolah-olah beriman, padahal aslinya tidak beriman gitu. Faida matu, maka ketika mereka mati, ketika orang-orang munafik itu mati, ja'ahum, datang pada mereka. Apa yang datang pada mereka? Al-khawfu, ketakutan, wal adabu, dan siksa. Niku titik. Kalau yang di kitab kuningnya niku jenengan paringi titik. Humnya niku nderek kalimat selanjutnya. Nggih, lha niki yang kadang-kadang niku serunya di kitab kuning niku ngoten niku. Mboten patek purun maringi titik koma. Niki melok ngarep ta melok mburi ngoten kedua iki. Niki kabeh piye ngoten. Jadi ja'ahumul khaufu wal adabu titik. Baru humnya nderek belakang. Dari ayat yang selanjutnya, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Enggak? Nek menawi yang diterjemah sudah langsung nulisnya hum summun, ngoten nggih.
Nggih, langsung begitu nggih. Lah itu yang ya benernya gitu. Sumun tuli bukmun umyun buta fahum la yarji'un. Nggih. Jadi di lafaz sumun bukmun umyun ini semuanya khobar. Mubtada'nya mahdhuf. Mubtada'nya tidak ada. Mubtada'nya apa? Yaitu hum itu. Makanya ditambahi hum itu mubtada' yang mahdhuf. Makanya kalau diarti langsung ditulis mereka tuli gitu gitu. Merekanya mana? Mahdhuf, dibuang. Jadi aslinya hum summun. Hum mereka, summun tuli. Tuli apa? Anil haqqi, dari kebenaran. Kalau yang namanya tuli, fala yasma'unahu, maka tidak mereka mendengarnya sima'a qabulin, dengan pendengaran yang menerima. Pendengaran yang menerima, artinya pendengaran yang didengar gitu. Menerima maksudnya menerima kebenaran. Jadi dari maksudnya qabulin yang diterima ini maksudnya menerima kebenaran. Jadi telinganya itu bukan telinga fisik nggih. Kalau fisiknya dengar, tapi hatinya tidak bisa menerima kebenaran yang didengar. Bukmun bisu. Di sini juga bimana khirsun, artinya bisu. Anil khair, dari kebaikan. Fala yaqulunahu, karena bisu maka tidak mereka mengatakannya. Artinya tidak berkata dengan kalimat yang baik. Umyun buta, maksudnya buta an tariqil huda, dari jalan petunjuk. Yang namanya buta fala yarawnahu, maka tidak mereka melihatnya. Kalau sudah tuli bisu dan buta, fahum, maka mereka la yarji'un, tidak mereka kembali. Kembali dari apa? Anid dolalati, dari kesesatan. Kita lanjut. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Monggo. Ini tadi sengaja saya bacanya wabarku yaj'alun. Saya wakafkan situ terus mundur lagi yaj'aluna asabi'ahum. Ini kalau Quran cetakan Arab memang wasol. Kalau Quran yang cetakan Indonesia ini wakaf kan. Wabarkot gitu gitu. Dan kemungkinan itu paling boten kalau cetakan Indonesia, kalau enggak sot lam ya jim gitu. Tapi kalau yang cetakan Arab itu yang lanjut. Jadi kalau nanti ditanya yang benar yang mana, ini bukan kok yang benar yang mana, sama-sama benar. Cetakan Arab, cetakan Indonesia untuk tanda wakaf di beberapa bagian itu sedikit berbeda, buatan masalah. Kalau ditanya di zaman Rasulullah gimana? Di zaman Rasulullah nggak ada tanda wakaf. Tapi masalahnya para sahabat niku paham maknanya, jadi mandek-mandekin niku pas. Lah karena kita niki mboten paham maknanya, nggih alhamdulillah dibantu oleh para ulama itu terus dirumuskan ilmu tentang tanda wakaf. Mantap.
Mungkin pas cendek, pas tuwowo, mboten nonton tanda wakofe. Terus kan nafas mboten kuat, mandek diwawur sak pedhe-pedhe lah niki yang bahaya. Tapi tanda wakaf itu bukan masalah nafas. Oke, jadi bukan masalah nafas kuat apa tidak nafasnya mboten, tapi hubungannya dengan makna, konteks kalimatnya. Jadi makanya kalau pas kebetulan tanda wakafnya panjang, jauh, nafasnya tidak kuat, wakafnya wakaf darurat. Berhenti di ujung kata yang pas, habis itu mundur lagi, cari awal yang pas. Makanya ilmu yang begini namanya wakaf wal ibtidah. Bagaimana berhenti di tengah jalan dan mulai lagi. Niku ukurannya nopo? Makna. Atau kasayyibin, hujan lebat minas samai, fihi zulumatun wa ra'dun, guruh wa barqun, kilat, yaj'alunahu, menjadikan, asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim, minas sawa'iqi, petir-petir, hadaral mauti, mati, takut mati, wallahu muhitun bil kafirina. Atau maksudnya masaluhum. Jadi lanjutan yang tadi pertama masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, atau lanjutannya ini au masaluhum kasayyibin. Perumpamaan mereka, perumpamaan orang-orang munafik itu seperti hujan lebat. Sebetulnya bukan hujan lebatnya yang dimaksud di sini, aika ashabi matorin. Jadi bukan kasoyibinnya, tapi ka ashabi matorin, orang yang kena hujan lebat. Jadi bukan hujannya, tapi orang yang kehujanan, kehujanan. Makanya kadang-kadang di terjemahan bebas itu kalau makna au kasoyibin itu langsung diartikan atau seperti orang yang kehujanan, maksud begitu. Karena itu tafsirnya. Kalau mana soyib itu artinya hujannya. Makanya jenengan kalau lagi doa hujan, lagi hujan doa Allahumma soyiban nafi'an. Itu juga kalimat yang diringkes itu. Nah, harusnya kan Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah hujan ini, jadikan hujan ini sebagai soyiban nafi'an, sebagai hujan yang bermanfaat. Tapi diringkas manis, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi banyak doa-doa niku sing diringkas-ringkas ngoten, mboten napa-napa, pokoke paham. Nggih, nek dereng paham pokoke apal ngoten mawon. Apal pokoke dari ilmune ngoten mawon dulu lah. Tapi sebetulnya itu Allahumma ja'al hadza shayyiban nafi'an. Jadi karena ini hujan ini sebagai hujan yang memberi manfaat. Sampai oleh waktu jenengan riayan itu kan minal aidin wal faizin. Niku ringkes niku. Aslinya kan ya, semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Niku kadang ringkes minal aidin wal faizin. Boleh ringkes loh, yang jadi masalah kan pian mboten napa-napa. Lah kok anyar-anyaran nang mending. Lho ngopo iku kok ngono tok lah. Kan gak ero. Niku kan tapi pas soyiban nafi kok mboten ditanya nggih. Kok ngono tok. Ya soalnya dereng viral. Mungkin enten sing viral nggih. Kalah kali viral, tapi mboten napa. Jadi ini. Jadi soyibin maksudnya ashabi matorin. Jadi lafadznya ini hujan lebat, padahal yang dimaksud adalah orang yang kehujanan.
Lah lafadz sayyibin wa asluhu, jadi itu kasar matorin titik. Wa asluhu, dan aslinya lafadz sayyibin itu soyubun. Soyubun. Jadi soyubun itu bentuk sighah mubalaghah dari soba yasubu. Soba yasubu. Terus kemudian sighah mubalaghahnya soyubun. Jadi min soba yasubu, lafadz soyubun dari lafadz soba yasubu. Maknanya soba yasubu itu artinya yanzilu, turun. Ai yanzilu. Di situ makanya di tafsirnya maksudnya adalah turun. Nah, kalau begitu sebenarnya yang turun orangnya apa hujannya? Nah, jadi kan asli asalnya lafadz soyubun itu hujannya. Jadi itu nanti kalau diiklal soyubun itu terus nanti diganti jadi soyubun itu tidak enak, dua huruf ilat akhirnya diganti biar sama soyibun, terus kemudian diidghamkan jadi soyibun. Jadi iklal itu duit kok iso dadi ngono lah niku wonten asale. Ilmunya namanya ilmu iklal. Kemudian minas samai, dari langit. Air turun dari langit. Air ini yang betul turun dari langit maupun turun dari awan. Nah, makanya di sini ada penjelasan tafsirnya minas samai ay minas sahabi, dari awan. Fihi, di dalamnya, nyanya di sini ay maksudnya as-sahabu, di dalam awan itu ada zulumatun, kegelapan, mutakasifatun, yang tebal. Artinya mendung niku kalau tebal jadinya jadi gelap. Wara'dun, dan guruh. Guruh itu di sini kalau di tafsir Jalalain ini yang dimaksud guruh itu huwal malaku. Dia adalah malaikat. Nah, niki menarik ini kalimatnya. Jadi di tafsirnya malah huwal malaku, dia adalah malaikat. Kok malaikat? Al-muwakkilu, yang mengurusi bihi, dengannya. Wakila. Nah, dan dikatakan di tafsir yang lain yang dimaksud ra'dun bukan malaikatnya tapi sautuhu, suaranya. Nek gluduk niku lah yang kita paham, gluduk niku lah suaranya. Sautuhu. Wabarkun, dan kilat. Wabarkun dan kilat ini limaani sautihi. Jadi kilatan di sini di mana sautihi itu kayak suaranya itu ada hardikan gitu. Suaranya itu alladzi yusjiruhu, yang menghardiknya bihi, dengannya. Kayak wong ngamuk. Kan suara gluduk itu kan kayak wong ngamuk, medeni lah niku bahasa gampangane, medeni gitu niku. Terus ya ja'aluna, saking medenine niku akhirnya mereka menjadikan, merekanya siapa? Ai ashabus sayyid, orang yang kehujanan, menjadikan apa? Asabi'ahum, jari-jari mereka, maksudnya anamilaha, ujung-ujung jarinya. Nah, ini nanti kalau di bahasa balaghah itu ada yang namanya itlaqul juz ala iradatil kul, kan? Atau itlaqul kul ala iradatil juz. Atau kadang-kala kalau guru saya lebih suka beliau itu melafadzkan dzikrul kul, enggak pakai itlaqul tapi pakai dzikrul. Gampangannya jari-jari, kalau namanya asabi'ah niku jari-jari sedoyo. Sedoyo jari. Nek anamila niku pucuke. Sing kinten-kinten saged mlebet teng kuping niku pucuke napa sedaya? Nah, nggih. Dene enten sing saged mlebet sedaya niku nang kupinge gajah paling nggih. Jadi ini makanya diartikan anamila, nggih, ujung-ujung jari. Menjadikan maksudnya memasukkan ujung jarinya fi adanihim, di dalam telinga-telinga mereka. Kenapa? Min ajlis sawaiki,
Kalau secara tafsirnya minas sawaiki maksudnya min ajli sawaiki, karena ajli itu karena mendengar sawaik, jamak dari sa'iqah, artinya petir, bunyi petirnya. Jadi maka di sini ada penjelasan sawaik itu maksudnya adalah syiddatu sautir ra'di. Syiddah niku sangat, saut itu suara, ra'di itu guruh. Jadi nek guruh gluduk sing buanter niku jenenge sa'iqah, petir. Atau napa nggih? Bledek nggih. Jadi itu kalau guruh niku sing secara umum nek buanter niku jenenge sa'iqah. Nek buanter bolak-balik niku sawaik. Kenapa kok mereka itu nutup? Li'alla yasma'uha, agar supaya tidak mereka mendengarnya. Kenapa mereka kok tidak mau mendengarnya? Karena hadarul mauti. Hadaro di sini bermakna khaufun. Napa? Takut. Khaufal mauti, karena takut mati. Kenapa takut mati? Min simaiha, karena mendengar suara sawaik. Ini perumpamaannya begitu. Nanti insyaallah penjelasannya nanti kita sampaikan. Kadzalika haula'i, seperti itulah mereka itu. Maksudnya adalah idza nuzilal Quran. Jadi kalau ini kan ini nggih, kalau baca kitab kuning itu kayak ini yang gundulan gitu nggih. Kalau ini dibaca nuzila boleh-boleh. Berarti kalau dibaca nuzila, Al-Qur'annya dibaca Al-Qur'anu. Jadi naibul fa'il ketika diturunkan Al-Qur'an. Kalau seandainya ini dibaca maklum idza nazala, berarti maksudnya ketika Allah menurunkan Al-Qur'annya dibaca Al-Qur'ana. Jadi yang penting konsisten, sama-sama benar. Idza nuzilal Qur'anu boleh, idza nazalal Qur'ana boleh. Cuma fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Jadi gitu. Yang penting tepat gitu mawon. Wa fihi, dan di dalamnya. Jadi ini penjelasannya. Kok ada perumpamaan gitu tadi kayak apa? Orang munafik itu ketika diturunkan Al-Qur'an, wa fihi, dan di dalam ayat yang diturunkan itu ada dzikrul kufri, menyebutkan kekafiran. Al-musyabbahan, yang diserupakan bidzulumati, dengan kegelapan. Jadi tadi kan ada kegelapan itu maksudnya adalah kekafiran. Wal wa'idu, dan ancaman alaihi, atasnya. Al musyabbahu diserupakan birro'di. Jadi tadi perumpamaan kegelapan itu kekafiran, perumpamaan guruh itu seperti ancaman. Wal hijaju, jamak dari hujjah, jadi dalil, alasan, bantahan. Al bayyinatu, yang jelas. Al musyabbahatu itu diserupakan bil barqi, dengan kilat. Jadi perumpamaan tadi itu maksudnya dzulumat itu kekafiran, ra'dun itu wa'id, ancaman, terus petir itu tadi maksudnya adalah dalil-dalil yang jelas yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Yasudduna, mereka itu keras adhanahum, ke telinga-telinga mereka. Jadi di sini ada li'alla yasma'uhu, agar supaya tidak mereka mendengarnya. Jadi mereka, orang munafik itu nggak seneng. Kalau nanti ada rincian di ayat lain itu ada gambaran gini. Orang munafik itu pas Rasulullah menerima wahyu, itu rasa-rasanya mereka itu ngerowedek, kuatir itu nanti membahas tentang mereka, bongkar kemunafikan mereka. Dan dalil-dalil yang mengancam tentang orang munafik kafir itu karena mereka ngerti ini kok kayak mereka nggak mau dengar gitu loh. Makanya mereka nutupi seolah-olah begitu. Fayamilu, maka mereka meliputi ilal imani, kepada keimanan. Jadi yamilu niku condong ilal imani, kepada keimanan. Fayamilu, maka mereka condong ilal imani, kepada keimanan.
watarki dinihim, dan meninggalkan agama mereka. Jadi mereka nutupin itu napa? Kuatir mereka nanti berubah jadi beriman dan meninggalkan agama mereka. Lah, niki kan orang munafik. Wa huwa, dan dia indahum, di sisi mereka, mautun adalah kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah itu maha meliputi terhadap atau dengan orang-orang yang kafir. Meliputi dalam hal apa? Ilman, secara pengetahuan, wa qudratan, dan secara kekuasaan. Fala yafutunahu, maka tidak mereka luput darinya, tidak luput dari pengetahuan dan kekuasaannya Allah. Terakhir, ayat terakhir insyaallah, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Monggo. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim yakadu, hampir, albarku, yakhtafu absarahum, kullama, setiap kali, adoa, lahum, masyaw, berjalan, fihi, wa idza adlama, alaihim, qamu, walau syaa Allah, ladhahaba, bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadirun. Yakadu, hampir, di sini ditafsirkan yaqrabu, mendekati. Namanya hampir niku mendekati. Meh. Albarku kilap yakhtafu, menyambar, absarahum, namanya menyambar. Jadi makna yakhtafu ini secara tafsirnya di sini yakhudhuha bisur'atin. Yakhudhuha, mengambilnya, bisur'atin, dengan cepat. Jadi makna menyambar niku ngambil dengan cepat. Niku nak maknanya nyambar. Itu yakhtafu. Kullama adha'a lahum masyaw fihi, ketika menerangi bagi mereka, mereka berjalan di dalamnya. Di dalamnya ini maksudnya fi dawihi, di dalam sinarnya. Nek pas terang melampah, nek pas gelap berhenti. Qomu, makanya nih kalau arti asalnya qomu itu mereka berdiri. Makanya secara tafsir di sini ada penjelasan waqafu. Jadi mereka berdiri, maksudnya mereka berhenti. Ngeten niki cara diangen-angen nggih, cara angen-angen nakale kita. Lah ya mbok ya langsung ya wis wa idza azlama alaihim waqafu, penak. Karepe dhewe. Justru nanti pasti ada napa nggih? Ada fadilah. Kenapa Allah menggunakan lafaz ini padahal ada lafaz lain yang maknanya lebih, kayaknya itu yang aslinya gitu. Nah, tapi nanti juga coba kalau kita perhatikan orang niku nek pas musim apa kilat-kilat ngoten niku.
lap nggih mlampah terus lap malih. Niku kira-kira nek pas musim kilat-kilat niku melampaui jejeg napa munduk-munduk? Nggih lah, nggih munduk-munduk bungkuk-bungkuk nggih. Lah nggih, tapi nek mandek kan kait ngadeg nggih. Set, wah, ngadeg malih. Lho, kan tambah cocok kan. Jadi ngadege niku malah mandek. Lak ngoten kali mlaku kali dipluk kali napa munduk-munduk apa? Bungkuk-bungkuk gitu. Jadi lah itu makanya cocok kenapa Allah mungkin pakai menggunakan lafaz qamu kok ndak waqafu gitu. Pundi niku. Waqafu. Tamsilu perumpamaan. Ya, jadi kenapa kok digambarkan seperti itu? Ini adalah tamsil. Tamsil itu perumpamaan li'iz'aji ma fil Qur'an. Jadi karena bukti-bukti Quran ini apa ya? Mengejutkan, iz'aj. Mengejutkan karena kaget. Mereka yang ada di Quran itu membuat kaget mereka. Iz'aji ma fil Qur'an minal hijaji dari hujjah-hujjah. Mengagetkan apa? Mengejutkan apa? Qulubahum, hati-hati mereka. Watasdiqihim, dan pembenaran mereka lima sami'u, bagi apa yang mereka dengar fihi di dalamnya, mimma yuhibbuna, dari apa yang mereka sukai. Jadi maksudnya yang mereka sukai malah diluruskan, artinya itu yang enggak benar. Jadi itu bikin mereka jadi gak seneng, atau pas yang disenengi iya tapi pas gak disenengi gak mau lagi lah. Itulah namanya watasdiqihim lima sami'u fihi mimma yuhibbun wa wuqufihim, dan pemberhentian mereka, berhenti mereka amma yakrohun, dari apa yang mereka tidak suka atau apa yang mereka benci. Cocok derek, boten cocok, boten purun derek, wis ngenten iki bahaya. Kok Quran kok damel cocok-cocokan. Ngenteni cocok derek, boten cocok, boten derek nggih. Justru kita niki harus selalu ikut Quran. Kok boten cocok nggih, kitanya yang harus dicocokkan. Boten Qurane golek cocok-cocokane lah niki. Walau sya Allah ini. Jikalau Allah menghendaki, kalau pakai lau niku syarat jikalau nggih, itu untuk kemungkinan yang tidak terjadi. Kalau pakai in niku kemungkinan bisa terjadi. Nggih, makanya jenengan nek janji niku ndamel in. Nggih, berarti insyaallah niku kemungkinan terjadi napa mboten? Terjadi. Kenyataane ngoten nah. Nggih. Gene ku nek sing ngaji ngalasan jelas bojo wonten. tapi nek timbang damel insyaallah tapi prakteknya la insyaallah ya, jadi mending la insyaallah. Karwane. Nggih. Nggih nek sampean kok gak teko. Aku lak wingi insyaallah sih, aku gak ngomong iya. Aduh kon bahaya ini. Merusak citra insyaallah. Insyaallah itu kitanya sih yes. Gitu gitu, kitanya sih yes, gitu gitu, kitanya sih iya, tapi kemudian kitanya pengen mengerjakan dan pasti akan mengerjakan, tapi tergantung Allah menghendakinya bagaimana. Lah kan kadang-kadang niki hati-hati lagi modus penipuan yang berbahaya. Wah, insya Allah ya gitu. Lah kok kadang aslinya aku harus salah teko, makanya tak jamin insya Allah. Lah padahal Allah menghendakinya kita kudune teko. Enek rasane. Jane sing menghendaki gak teko sampeyan tak Gusti Allah kan gitu. Temen kok nggih jeneng Gusti Allah. Bahaya nih. Penyalahgunaan. Jadi makanya justru kalau kita menggunakan lafaz insyaallah itu harusnya kitanya itu harus mengutamakan, mengusahakan itu betul-betul terjadi. Kecuali Gusti Allah yang ngerasakan, misalkan tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada tamu, lah ini kan tiba-tiba ada yang wafat harus takziah, kayak begitu-begitu
itu berarti kan memang Allah menghendakinya lain. Tiba-tiba macet, jalannya ketutup teror, jadi kan itu kan bukan kita yang menghendaki, loh. Tapi dari kita menghendakinya alasan garap, alasan budal, pakai lafaz insyaallah, wah, gitu. Niku cocoknya insyaallah gimana lausya Allah, soalnya jelas gak terjadi. Makanya sampai kulo nate dikatakan insyaallah gitu. Pun insyaallah ngoten lho Pak, nggih ngoten lho. Ngawur. Nggih kudu insyaallah kok syaratnya kudu. Nggih. Tapi kalau nggih nate ngrawuhaken undang ngoten so. Terus mantun ngoten. Oh nggih insyaallah. Pun kalau mboten cari napa pengisi acara lintune kok mboten rawuh-rawuh. Kula telepon, "Yai nuwun sewu." Loh, aku ingin lakukan insyaallah. Aduh, kon berat ini. Niki pun wajibnya tampil hebat. Yes. Jadi mending kalau kurang lebih kitanya ndak bisa hadir atau ndak bisa menyanggupi, bilang aja. Kayaknya kayak iso. Ya tak usah, tapi kemungkinan besar ndak bisa. Gitu. Kawane ngoten cek siap cadangan golek cadangan tiane atau golek pengganti yang lain. Bolak-balik kena korban insya Allah. Gini sakit lah manten. Kalau memang nggak bisa hadir langsung bilang aja ngapunten nggak bisa hadir. Itu mau nggak usah insya Allah ya gitu. Padahal sami kali ini diundang. Cuma saya ini pun jarang diundang-undang sing kali ngundang acara sing langsung salaman jarang langsung surat-surat kadang diserobok nonton ngisor lawang tok ngoten itu. Padahal rumiyin kula nek alit niku sering bagian tugas undang-undang atau dipadosi tombo pengen ngundang. Niku mesti tata krama niku kula diajari mbahnya. Kok golek iku kudu petuk wonge sapa sing diundang. Bareng ngono salaman ngaturaken salamipun bapak niki panjenengan mangke dalu kapurih rawuh diundang ngaten acara niki teng daleme niki. Makane ngundang niku dekat jam 3 sampai jam 5. Sito. Sakniki penak. Niki gak enak wonge blusukno. Padahal enten wonge lawang gak bukaan blusukno. Aduh. Seje kali biyen jadi sopan santune niku. Kadek liyan niku kula eling, kula sering undang-undang bagian undang-undang sale. Niku mesti sedoyo jape insyaallah. Padahal mriki sing diundang iki mesti ditakoni kali tuan rumahe. Piye le iso teko kabeh ngomong, "Wau sanjangi insyaallah sedoyo." Tiba pas saya acara kok akeh sing gak teko nggih duka. Tapi yang baik ada yang bilang, sepurane le yo salam ning nggone kono gak iso teko, iki guru mulih bapake. Itu enak kita laporan. Itu ini memang beda zaman kayaknya sekarang. Jadi itu insyaallah jika Allah menghendaki la dhahaba, sungguh menghilangkan. Sami niki dhahaba karena bi sabiin lho nggih. Makanya dhahaba bi maknanya jadi menghilangkan pendengaran mereka di makna asma'ihim lho. Makanya ini kan sering jadi angan-angan nggih. Yang lainnya qulubihim, absarihim, giliran sam'i kok mboten asma'ihim pakai jama'. Tapi di tafsirnya walaupun lafadznya tunggal sam'ihim, tapi di tafsirnya bimakna asma'ihim, tetap dimaknani pendengaran mereka. Wa absarihim dan penglihatan mereka. Adh-dhahirah niku artinya yang jelas. Kama dhahaba seperti menghilangkan bil batinah yang tidak jelas, yang tidak nampak. Innallaha sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, ditambah lagi sya'ahu sesuatu yang dia menghendakinya, itu qadirun maha kuasa. Monggo diulang terjemahnya, yang ayatnya saja dari ulaika. Monggo, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itu maka tidak berhubung dengan mereka dan tidak mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Ulaika, mereka itu maksudnya orang-orang munafik yang dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Itu kenapa mereka kok jadi munafik? Itu karena mereka menukar kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya menukar petunjuk dengan kesesatan. Orang munafik itu sudah dapat petunjuk, tapi mereka lebih mengikuti kesesatan. Makanya dibahasakan menukar iman. Berarti dapat petunjuk tentang iman, tapi mereka milih kafir. Nah ini pertukaran. Ini kan sama dengan tijaro. Pertijaro itu kan kayak perdagangan jual beli. Orang dapat petunjuk kok ditukar dengan kesesatan, itu kan suatu kerugian. Suatu kerugian. Harusnya malah dibalik. Yang asalnya kafir harusnya kemudian jadi beriman. Karena kalau orang itu beriman, tempat kembali mereka nanti surga. Kalau mereka kafir, tempat kembalinya neraka. Dan yang mana di neraka ini, kalau bagi orang kafir, mu'abbadatu alaihim, kekal selamanya. Naudzubillah. Maka ini maksudnya tidak beruntung. Dikai sing enak kok milih sing boten enak, itu namanya marobihat. 3. Dan kalau begitu berarti wa makanu muhtadin, mereka itu tidak mendapat petunjuk. Jadi makanya ketika kita sekarang diberi iman oleh Allah, itu suatu karunia yang luar biasa. Kita diberi hidayah oleh Allah, ini anugerah yang luar biasa. Karena sebetulnya iman dan tidak iman kita ini kan tergantung Allah, ya kan? Ini tergantung Allah. Makanya kemarin ulaika ala hudam mir rabbihim, yang beriman itu karena dapat petunjuk dari Allah. Kok milih kafir berarti dia tidak mengambil petunjuk, tidak mendapat, tidak mengambil. Itu makanya lafaz muhtadin itu dari hada kena mazid alif ta ihtada yahtadi, isim maf'ulnya muhtadin. Sekarang dikasih perumpamaan. Kalau kemarin kan ciri-cirinya ketika dibilang jangan membuat kerusakan, ngakunya orang yang paling baik, berbuat baik. Suruh beriman seperti pada umumnya orang, ngakunya sudah paling benar, paling pintar, malah ngarani yang lainnya niku doa. Terus ketika mereka kumpul sama orang beriman, ngaku beriman, ketika kembali ke habitat mereka, jadi mereka balik ngaku kafir. Itu kan ciri. Terus kenapa tadi kamu kumpul sama orang beriman kok ngaku beriman? Hanya mengolok-olok. Itu ciri-cirinya. Sekarang Allah memberi perumpamaan. Nah ini, dan di Quran itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Maka ini memang pelajaran bagi kita untuk pinter-pinter mengambil hikmah dari perumpamaan. Sing purun ngambil hikmah, nek mboten nggih pun. Obat. Itu kan berarti kan ada yang diumpamakan, ada pelajarannya. Tapi nek sing mboten ngambil pelajarannya, nggih pun koyo ya siku. Kalau contohkan kayak gini. Kalau ada orang nonton film, nonton sinetron, itu dalam dunia perfilman atau persinetronan itu ada yang namanya pesan-pesan kebaikan apa yang terkandung dalam film atau sinetron itu ada kode etiknya, harusnya begitu. Kalau ternyata nggak ada pesan kebaikannya berarti film elek, sinetron elek gitu, atau mungkin juga novel atau apa, walaupun itu fiktif sebetulnya kan kisah fiktif, tapi kan diambil pelajaran. Dan akhirnya buatan diambil pelajaran gimpun. Sing digoleki mung artis tok sing ganteng-ganteng, sing ayu-ayu semonten tok ae wis.
Kalau sing cerewet-cerewet terus ngoten tok rame nggih pelajaran apa ibu pokoke kulo nuwakal pokoke groweketno segitu tok. Ya, itu berarti tidak bisa mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa yang dicontohkan. Lah Quran ini nggih kuat perumpamaan. Bahkan ada yang menghitung kurang lebihnya sepertiganya Quran itu isinya kisah-kisah. Kisah-kisah ini supaya diambil hikmah pelajaran. Jadi saya bahkan pernah ada jamaah itu yang cerita, keluarganya itu mu'alaf, mu'alaf. Terus kemudian beliau itu mempelajari Quran otodidak, sendiri, dibaca terjemahannya Qurannya. Jadi satu sisi saya salut. Mu'alaf purun belajar Quran. Salutnya temeriku. Sing kecil Islamnya dari mesti purun belajar Quran. Dan ini mu'alaf purun belajar Quran. Cuma kurang salutnya apa? Belajarnya dewe. Mboten-mboten sing ngajari. Nah gitu. Akhirnya beliau itu baca Quran. Terjemahnya itu sendirian. Mu'alaf wis direkop ngaji dari berguru. Terus nonton galau. Ini kitab suci, isinya kok cerita-cerita toh. Kadek di bulan baleni gitu. Kisahnya banyak diulang-ulang. Dilarang nanya keluarganya yang Islam dari kecil. Keluarganya Islam dari kecil, nggak tahu saya. Bilang sampai nih Islam tadi kok garuh gitu. Tapi gak ngaji baca kan. Jadi rotak makcelep itu. Akhirnya beliau itu galau. Tenang apa gak aku di Islam ini? Untungnya Allah masih menakdirkan beliau dalam hidayah. Beliau pindah tugas di tempat tugas yang baru. Teman kerjanya nih ada yang orang ngaji. Terus dia ngobrol-ngobrol. Iya saya baru masuk Islam tapi kok galau saya. Untung ini temannya nih ngaji. Oh itu supaya diambil pelajaran hikmahnya. Oh gitu ta. Wah jadi mantep. Maka tadi satu sisi salutnya dia mau belajar, tapi kurang salutnya, sayangnya beliau belajarnya tidak pakai ilmu, tidak pakai guru. Untungnya Allah masih menyelamatkan beliau, masih dipertemukan akhirnya, dan beliau masih mau mendengarkan temannya. Coba nih boten balik murtad malih. Gitu. Makanya sering kalau sampaikan, ketika kita semangat beragama, niku harus diiringi dengan semangat untuk menuntut ilmunya. Dan semangat menuntut ilmunya itu ya mengikuti prosedur yang benar dalam menuntut ilmu. Prosedur yang benar dalam menuntut ilmu niku nggih nderekaken ilmunya, nggih ada pembimbing gurunya. Damel standar. Bener apa salah niku nenten gurune. Saya pernah ditanya, Mas, memang harus kalau belajar ilmu itu harus ada gurunya. Karena saya tahu beliau ini rotok gak patek kurun belajar ke guru. Guys, kalau dereaken aja dulu kan. Oh nggak apa-apa, yang penting benar. Nih, kalau pancing gitu dulu. Ini jangan langsung di-cut kalau lu kok ngawur ngewesalan. Karena saya paham beliau, kalau nggak apa-apa, yang penting benar. Untungnya saya tahu beliau mesti ngejar. Lah, taunya kita benar apa nggak benar? Ya itulah gunanya guru. Gitu. Jadi ujung-ujungnya kan, loh berarti kalau gitu berarti harus ada guru pinter sudah bisa menyimpulkan yang benar. Jadi seandainya sama kayak kemarin kan, saya bilang kalau jenengan rumah sobat nggak ada dosa, buat usaha istighfar buat nopo-nopo. Pertanyaannya yakin jenengan buat nggak ada dosa? Buat nggak ada dosa, mau itu kudu diistighfari nih bu. Rumah sobat nggak ada dosa, ini kudu diistighfari, jelas dosanya. Rumah sobat nggak ada dosa, ini bahaya nih bu. Soalnya jelas, soalnya enten dosanya ini mesti gitu loh. Kemudian ini perumpamaan itu satu, Allah mengumpamakan sifatnya orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Harusnya yang namanya menyalakan api nikula kroso padange, kroso angete. Kan wonten kudune gitu loh, kudune. Tapi Allah memadamkan cahaya tersebut. Dan akhirnya Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak melihat. Maksudnya
Orang munafik itu seolah-olah mereka kayak ngaku beriman, kayak dapat cahayanya iman. Bahkan kadang-kadang kalau orang munafiknya itu kelas kakap ya, kelas atas, mereka kayak makan agama, bikin acara-acara agama, tapi ternyata itu tidak ngefek ke dalam hatinya sendiri. Itu namanya Allah memadamkan cahaya itu dari dirinya. Jadi dia ngaku dengan menampakkan keimanan itu kayak menyalakan cahaya, menyalakan api gitu. Tapi efek dari iman itu tidak ada di dalam hati. Kudune niku enten efeke. Tiang niku nek iman niku kudune enten efeke. Efeke napa ngene? Kalau iman pada Allah berarti nek dipanggil Allah nggih kudu gatekno, dituturi Allah nggih gatekno, diancam Allah nggih kudune wedi, diiming-imingi Allah nggih kudune tertarik, diperintah Allah nggih kudune pengen menjalankan, dilarang Allah nggih kudune jauh, pengen menjauhi. Niku berarti kan ada efek dari iman. Diberi petunjuk Allah terus rasanya adem, ayem, diancam Allah jadinya takut, terus berhati-hati. Niku efeknya iman mboten blas ya. Jere beriman, nanten adzan gak krosok. Terus mungkin dikasih ancaman-ancaman apa ya, kadang diingatkan dengan musibah-musibah mboten krosok. Napa malih nek diparingi napa jenenge kenikmatan-kenikmatan tambah lali. Wah, niki bahaya. Jadi itulah. Terus baru orang-orang yang waktu beriman begitu, orang munafik begitu nggih. Baru saat mereka mati nampak ketakutan mereka. Nampak ketakutan mereka karena sebetulnya mereka tidak beriman. Itu gambaran orang beriman yang pertama. Kayak menyalakan api, dengan dia ngaku beriman kayak menyalakan api. Tapi boten enten efeknya ke dirinya karena dirinya masih dalam kekafiran. Naudzubillah. Makanya kita ini paling boten nggih. Maka dikatakan kan iman itu di dalam hati nggih. Kesombongannya. Jadi makanya di sini tadi itu bukan kok enggak nerima pendengarannya enggak, tapi pendengarannya enggak mau menerima kebenaran. Terus bisu dia betul nggak iso ngomong blas, tapi tidak menyampaikan kebenaran. Senengannya ngomong sing kebohongan, sing gak jelas. Sensasi kedabrus, fitnah, ismikus, naudzubillah. Dan bahayanya nek munafik itu pun nemen fahum layajiun, tidak bisa kembali dari kesesatan, keterusan. Makanya kemarin munafik nikulah asalnya penyakit hati nggih. Terus bisa nambah dan semakin parah. Itu munafik. Jadi di ayat lain nanti maka bahasanya fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah maka dia menimbulkan pada mereka, mengakibatkan pada mereka kemunafikan. Jadi munafik niku akibat asalnya teng ati niku enten penyakit. Tambah parah suwe-suwe nemen. Nah niku dadine munafik. Terus kemudian perumpamaan yang kedua seperti seperti orang yang dalam suasana hujan lebat. Di dalamnya saking lebatnya, awalnya niku gelap. Terus ada guru, ada kilap. Kemudian karena saking niki secara umum nggih, kita nek mendunge pun paweteng, terus kata gluduke, kata bledeke, terus enten kilate. Niku koyokane hampir semua orang mesti wedi. Nggih, mesti wedi. Dene enten sing mboten wedi. Ah niku. Lah niki makanya dibuat perumpamaan. Bahkan di ayat lain kan memang Allah mengatakan itu. Kenapa Allah menjadikan itu? Karena memang menjadikan. Nah itu memang untuk menakut-nakuti, memang untuk itu, untuk peringatan gitu. Lah, saking wedine niku akhirnya mereka menjadikan jari mereka di telinga mereka untuk nutupi. Kenapa? Karena takut mati. Takut mati karena krungu suara diantar niku terus ditutupi.
Loh, namanya perumpamaan nggih mboten berarti lho nggih jenengan menyalakan api di kegelapan. Hei munafik, nggih mboten ngoten. Repot niki ibu-ibu lah mboten cetek geni blas niki gara-gara niki. Terus mantun ngoten mungkin nek napa pas niki pun suwi mboten Jawa nggih. Nek pas gluduk udan napa dan terus gluduk nutupi kuping blas. Niku terus jadi, oh jadi tutupi lha apa? Munafik ngono nggih mboten ngoten. Tapi nek tiyang biyen mboten ngoten nggih. Kula jek cilik kula ojo ditutupi kupingmu. Ndakno omamu kobong nggih. Teng mriki nggih enten ngoten niku. Mboten enten nggih. Lho lha kula ben sumbere ke pundi niku. Kula salit niku nek enten ilat petir ngoten niku kok ler terus kuping ditutupi niku enten sing pun viral waktu niku. Ojo ditutupi omamu ndakno omamu kobong. Niku jare sapa? Ngoten biyen nggih pun wedi. Terus mari ngoten wis boten wani nutupi. Nggih. Jadi kalau teng mriki tadi perumpamaan, boten kok ngoten. Ini namanya kalau dalam balaghah namanya tasbih, perumpamaan. Dan namanya perumpamaan itu pasti ada wajhus syibhi. Sesuatu yang disamakan itu apa? Dalam hal apa? Namanya koyok. Ini mesti kan koyok dalam hal apa? Kan ngoten nah, mboten kok. Sampean koyok singo, apane kan ngoten nah. Kendele ta, brewoke ta, lho ngoten macam-macam lah gitu. Jadi itu namanya wajhus syibhi. Lah, di sini dalam hal apa? Orang munafik itu ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan, itu dia penuh rasa takut. Niku wau. Jadi ketika gelap itu dalam tadi itu kekafiran. Terus kemudian hati mereka diliputi dengan kekafiran. Kemudian tadi ketika ada rokdun seperti ancaman-ancaman. Kan Quran itu kadang-kadang ada ancaman-ancaman. Nanti yang berbuat ini diancam siksa ini. Nah gitu. Terus kemudian ketika ada barkun kilat itu tadi semacam ada hujah-hujah yang jelas. Jadi kalau sebelumnya mereka beralasan enten bantahan dari alasan mereka. Wah, mereka itu khawatir, wah nanti ini saya jadi tidak bisa eksis dalam kemunafikan saya ini, jangan-jangan saya nanti malah ketularan gitu. Atau juga nanti mereka khawatir terbawa gitu. Ada lagi yang nanti di ayat lain itu begini. Ketika Rasulullah itu kayak begini misalkan di hadapan para sahabat, itu kadang-kadang Rasulullah kalau terima wahyu itu kan terus diem gitu. Itu sampai para sahabat itu hampir hafal karakternya kalau Rasulullah dapat wahyu. Pas begitu, niku biasanya lagi begini. Yang munafik itu derek pengajian, namanya munafik kan ngaku beriman. Yang tadi kita terus bonsang golek koncone sing ndi sing munafik. Makanya nanti tengkorak itu kuatan contoh-contoh ciri munafik niku. Enten sing modele niku ngrungokno tapi akhirnya koyok ditutup-tutupi mboten purun ngrungokno. Enten malih mangke enten ayat sing niku muni niku biasanya tolak-tolak kalih napa jenenge dilok kesempatan iso mundur sithik metu blorot. Niku lho niku enten ciri-ciri munafik model wonten niku nggih wonten disebut teng Quran niku. Nggih. Niku macam-macam niku. Tapi mboten terus ngenten iki terus ngarani lho nggih, mboten. Mboten usah terus golek koyok sapa, mboten usah. Lah, terus juga ada yang dia itu jepuwiting, khawatir nanti Rasulullah menyingkap kemunafikannya. Jadi suasana jepiting ini kados orang dalam situasi hujan lebat. Jepiting, paham nggih jepiting nggih? Saking wedine. Nggih. Jadi saking wedine niku kados kudanan. Jadi dan ada lagi ketika nanti ternyata setelah majelis bersama Rasulullah ini selesai dan ternyata Rasulullah tidak membongkar, tidak menyampaikan tentang membongkar kemunafikan mereka keluar dengan bangganya. Bobok kak konangan dah karo ya. Jadi ada lagi yang yaquluna wa udun Muhammad gampang dibujuki itu. Jadi
Ya Allah, jangan deluwotok yang munafik niku. Jangan pol deluwotoke. Tapi gini kuwalah naudzubillah min dzalik. Padahal hal-hal yang mereka begitu itu apa Allah nggak tahu? Loh, Allahu muhitum bil kafirin. Allah itu meliputi. Namanya meliputi itu mengetahui secara keseluruhan, bukan hanya mengetahui, juga menguasai. Kalau seandainya Allah mau bikin keputusan, ini bisa, gitu. Jadi namanya meliputi ini begitu. Kan enten yang itu rotok tapi gak iso lapo-lapo, enten gitu. Jadi aku rose kok nyolong tapi aku gak iso lapo-lapo, ini berarti gitu ya. Dan Gusti Allah itu gak, dan sebetulnya Allah bisa melakukan apapun. Makanya tadi meliputi itu ilman wa qudratan. Gitu. Tapi kok dicolongkan kali Gusti Allah, berarti Allah punya maksud lain. Termasuk kemarin kan, ya mudduhum fi tuyanihim, yang kok dijarno kalau Gusti Allah babak cek tambah nemen. Nek ngencep nang neraka niku cek tambah marem nonton. Jadi nggih, Allah pasti punya maksud. Terakhir, ya kadul barku yahtafa basarum. Tadi diumpamakan seperti ada kilat nih. Hujan lebat ada kilat. Kalau gelap, andalannya itu mesti kilat. Kilat itu saklapan, namanya juga kilat, saklapan. Jadi kalau ada kilat saklapan mereka berjalan, karena dianggap itu petunjuk jalan. Tapi habis itu gelap. Kira-kira nanti itu lama gelapnya, apa lama kilatnya? Lama gelapnya. Lah nek terus mantan-mantan melampah ngantar ini kutok terus ya nopo. Jadi makanya nih ada yang orang munafik itu model kayak tadi, Allah hilangkan sehingga tuli bisu buta langsung, Ada yang kadang-kadang kalau Allah dikasih cahaya tapi sidik-sidik, cek tambah bingung. Daun saya seandainya nih kan ada lampu listrik nih, nek badhe pecah nih terus ketep nganten nih kalau, nih lap nganten nih nek kulo palang kulo pateni. Ngeluh sirah nih kalau ngerasa ada ngotot nih di petunjuknya gitu kan gitu lah. Ada yang model orang munafik itu sengaja oleh Allah dibikin begitu. Jadi roh tapi samar-samar gak jelas, nih gampang-gampang kebreset gitu. Makanya ada lanjutannya, walau sya Allah, kalau Allah menghendaki bisa saja Allah hilangkan pendengaran, penglihatan mereka sekalian peteng bisa. Tapi juga ada orang munafik itu yang dikasihnya sama-sama. Makanya mereka akhirnya jadi bingung membedakan mana yang betul-betul petunjuk, mana yang sebetulnya kesesatan. Mergo boten jelas. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita ambil yang jelas-jelas mawon. Jelas-jelas dapat petunjuk, jelas-jelas mengikuti iman. Amin ya rabbal alamin. Dan itu semuanya mau Allah berikan orang itu hidayah, mau Allah biarkan orang itu sesat jadi kafir ataupun munafik, itu semuanya ada kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu yang Allah kehendaki itu maha kuasa. Makanya bolak-balik itu kita di Al-Fatihah minta kepada Allah supaya diberi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan insyaallah yang akan datang kita lanjutkan, semoga menambah hikmah dan manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, hadanallahu wa waffaqanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kalau ngaji itu juga ya.